Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kelompok kami dengan baik insya Allah. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul Analisis Kebutuhan untuk Pengembangan Media Pembelajaran. Perkenalkan, saya Reski Ananda dengan NIM 2004-02500011 bertindak sebagai moderator. Adapun rekan saya yang pertama yaitu Luciana Katarina Kapitan, kemudian ada Susanti, Umra Oktaviana, Nur Ekama, Siti Nasri Fawir Batari, dan juga Andi Kurniatan Riawaru, dan yang terakhir ada Nur Khalifah Hafid. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan materi pertama kami, yaitu Luciana Katarina Kapitan. Dengan hormat disilahkan. Analisis kebutuhan secara umum adalah a systematic approach to identifying social problems, determining their extent and accurately defining the target population to be served and the nature of their service need. Rossi, Freeman, and Lipsey 1998. Secara khusus, Suharsimik Arikunto mengemukakan bahwa yang menjadi pertimbangan dan kajian dalam analisis kebutuhan adalah satu kurikulum yang meliputi pemilihan topik dan penjabaran materi. 2. Silabi yang meliputi kesulitan materi, pentingnya materi, dan adanya minat khusus. Arikunto 2007. Analisis kebutuhan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat (kesenjangan) proses pembelajaran guna memilih dan menentukan media yang tepat dan relevan menjadi tujuan pembelajaran. Goals and objectives yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Analisis kebutuhan media pembelajaran dilakukan sebelum suatu media pembelajaran tertentu dirancang dan dikembangkan. Analisis kebutuhan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kesenjangan proses pembelajaran guna memilih dan menentukan media yang tepat dan relevan mencapai tujuan pembelajaran. Goal and objective yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan. Analisis kebutuhan media pembelajaran dilakukan sebelum suatu media pembelajaran tertentu dirancang dan dikembangkan. Oke, materi selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran, yang dimana poin yang pertama yaitu sebagai pesan atau informasi pembelajaran yang dimana dapat disampaikan dengan lebih jelas, menarik, konkret, dan tidak hanya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalnya, objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realita seperti gambar, film bingkai, film, atau model. Atau kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapat ditampilkan kembali melalui rekaman film video. Dan objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model seperti diagram dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu meningkatkan sikap aktif dalam belajar. Yang keempat yaitu memungkinkan interaksi yang lebih langsung antar siswa dengan lingkungan dan kenyataan. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar. Baik, saya Nur Ekama akan melanjutkan materi mengenai pemilihan media pembelajaran. Nah, dalam konteks pemilihan media pembelajaran untuk anak usia dini, ada beberapa dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama, media pembelajaran yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pemakai, yaitu anak usia dini yang dilayani serta mendukung tujuan pembelajaran.
Kemudian yang kedua yaitu media pembelajaran yang dipilih perlu didasarkan atas asas manfaat, yang dimana untuk apa dan mengapa media pembelajaran tersebut dipilih. Yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran hendaknya berposisi ganda baik berada pada sudut pandang pemakai yaitu guru dan anak maupun dari kepentingan lembaga. Kemudian yang keempat yaitu dengan demikian maka kepentingan kedua belah pihak akan terpelihara dan tidak ada yang dirugikan, manakala kepentingan masing-masing ada yang kurang selaras. Kemudian yang kelima yaitu pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada kajian edukatif dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku, cakupan bidang pengembangan yang dikembangkan, karakteristik peserta didik, serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dalam arti yang luas. Kemudian yang keenam yaitu media pembelajaran yang dipilih hendaknya memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan, antara lain relevansi dengan tujuan, persyaratan fisik, kuat dan tahan lama, sesuai dengan dunia anak, sederhana, atraktif dan berwarna, terkait dengan aktivitas bermain anak serta kelengkapan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu pemilihan media pembelajaran hendaknya memperhatikan pula keseimbangan koleksi, termasuk media pembelajaran pokok dan bahan penunjang sesuai dengan kurikulum, baik itu untuk kegiatan pembelajaran maupun media pembelajaran penunjang untuk pembinaan bakat, minat, dan keterampilan yang terkait. Kemudian yang terakhir yaitu yang kedelapan, untuk memudahkan memilih media pembelajaran yang baik, perlu kiranya menyertakan alat bantu penelusuran informasi seperti katalog, kajian buku, review, atau bekerja sama dengan komponen fungsional seperti guru-guru atau kepada pimpinan lembaga pendidikan anak usia dini dalam forum KKG atau kelompok kerja guru. Misalnya, para guru dan berbagai lembaga pendidikan anak usia dini dimungkinkan untuk saling tukar informasi, mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan akan proses belajar mengajar atau PBM dan tentang kondisi keberadaan media pembelajaran yang dibutuhkan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Nasrifah Werebatari. Materi selanjutnya yaitu dampak pengembangan media pembelajaran. Menurut Arsyad, pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat menimbulkan minat yang baru, membangkitkan motivasi atau rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap peserta didik. Dengan menggunakan media, guru dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga menimbulkan motivasi dan dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu, serta dapat memberikan keseragaman pengamatan dan persepsi. Juga dapat dijadikan sebagai pengontrol arah dan kecepatan belajar. Saya akan melanjutkan materi dampak pengembangan media pembelajaran pada bagian 2. Penggunaan media pengajaran dapat mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar para siswa. Aspek penting lainnya menggunakan media adalah membantu memperjelas pesan pembelajaran. Informasi yang disampaikan secara lisan terkadang tidak dipahami sepenuhnya oleh siswa. Terlebih apabila guru kurang cakap dalam menjelaskan materi. Disinilah peran media sebagai alat bantu memperjelas pesan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam memenuhi harapan tersebut, diperlukan kreativitas dan keterampilan guru dalam memilih menggunakan media yang dapat mempengaruhi proses dan kualitas pembelajaran. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kebutuhan merupakan aktivitas ilmiah untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat kesenjangan proses pembelajaran guna memilih dan menentukan media yang tepat dan relevan mencapai tujuan pembelajaran.
yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan, serta dalam pemilihan media pembelajaran khususnya bagi anak usia dini itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Salah satunya yaitu yang pertama, media pembelajaran yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian anak usia dini yang dilayani serta mendukung tujuan pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang dipilih perlu didasarkan atas asas manfaat, untuk apa dan mengapa media pembelajaran tersebut dipilih. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran hendaknya di posisi ganda, baik berada pada sudut pandang pemakai atau guru maupun anak dari kepentingan lembaga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Saudari Nur Khalifah Hafid. Dengan berakhirnya pemaparan materi terakhir dari kelompok kami, maka berakhir pula sesi presentasi kami. Jika teman-teman masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin dipertanyakan, silahkan bertanya pada forum diskusi yang telah disediakan di Syam Oke. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.